Halo guys, assalamualaikum, salam sejahtera semuanya. Kita bersama Sultan Bone dan juga Abang Hanis guys. Hai. Abang Hanis ini orang Brunei asli ya, jadi kita akan sembang-sembang. Ya iyalah. Masa bukan lahir di sini. Jangan sampai bilang asli tapi ternyata emaknya kan gitu. Oke, untuk Abang Hanis nih sukunya itu dia Melayu atau apa bang? Sebab kan kita ini Borneo juga. Abang Kalau saya tuh kalau di sini tuh dibilang Melayu Brunei. Melayu Brunei. Ya, Melayu Brunei. Maksudnya darahnya Jati, ayahnya warga Brunei, ibunya warga Brunei, jadi digelar Melayu Brunei. Bukan gitu. Kalau di kemarin kita di Miri kan ada Melayu Melanau. Iya. Banyak kan itu. Iya. Kalau di sini? Di sini begitu Melayu Brunei. Jadi anak Jati itu maksudnya darahnya memang asli warga Melayu dan warga Brunei begitu. Ya. Kalau Melanau itu mungkin udah ada campuran dari mungkin sebelah ibunya mungkin darah Melayunya, Melanaunya sebelah ayahnya begitu. Oke guys. Ya. Tanyalah Tanya apa gua habis pertanyaan tadi ini nggak bisa ke belakang tentang kekayaan. Nah itu ya. Iya. Katanya banyak netizen yang bilang Oke. orang Brunei itu kaya gitu. Ya, oke. Begini. Bagaimana tanggapan? Penjelasannya begini. Sebenarnya warga itu enggak kaya-kaya begitulah. Cuman kan pendapatan keuangan negara itu setiap negara ada masing-masing kan. Jadi contoh Brunei itu memperolehi sekitar 5 juta per tahun. Terus diasing-asingkan kepada setiap rakyatnya kan. Jadi yang membuatkan Brunei itu nampak seolah-olah kaya disebabkan pembahagian itu cuman kepada 400,000 rakyat Brunei. Okay. Contoh berbanding dengan Indonesianya sekitar 300 juta kan. Kalau macam Malaysia 31 juta. Jadi itu wajar kenapa mereka bilang Brunei itu nampak seperti kaya begitu. Kembali lagi ke pendudukan. Penduduknya nggak ramai. Jadi pembahagiannya itu lebih banyak lah kepada setiap masyarakat. Oke, untuk masalah cukai bangunan, cukai semua itu ya membayar ke bang? Apakah ada juga beberapa perkara perlu dibayar cukai. Contoh cukai bayar kereta. Kita bahas cukai itu apa? Cukai itu pajak. Kirain cukai yang cukai untuk minum untuk makan itu cukai. Itu cukai. Aduh, Sultan Bone ini kacau. Itu kalau cukai itu ada beberapa juga lah. Contoh cukai kereta per tahun kita bayar. Cuman jumlahnya tu hingga lebih daripada beberapa persen daripada contoh misal negara-negara lain yang memberilah, cuman sedikit aja. Enggak memberatkan untuk rakyatnya. Dan lagi satu bang, ini kita dengar bahwa rakyat Brunei ini selalu contoh yang menerima ini uang walaupun nggak bekerja itu bulannya ada terima uang. Daripada Sultan. Itu sebenarnya enggak semua lah. Misal setiap tahun akan daripada kerajaan Sultan itu kan akan membagi sedekah. Contoh ini kan musim puasa, udah mau lebaran. Jadi itu khusus disedekahkan contoh untuk anak-anak yatim, ibu-ibu tunggal. Jadi mereka ini akan dibagi sedekah khusus daripada kerajaan Sultan untuk mereka gunakanlah sepanjang mereka lebaran. THR kalau Indonesia bilang. Berarti bukan tiap bulan. Sebab enggak. Kalau yang tiap bulan itu misal gaji pensiun untuk orang-orang tua. Jadi ada juga gaji orang tua itu begitu. Kalau macam penuntutnya itu kita perlu lulus ujiannya sebelum masuk kuliah kan. Jadi kita perlu lulus ujian. Terus kalau kita udah lulus baru boleh menerima itu allowance per bulan.
sampai misalnya saya belajar dari tahun ini kan 2023, tamatnya 2027. Itu Jadi di- sepanjang 4 tahun itu dipinjami. dibiaya. Gratis? Itu dibayar gratis. Kayak beasiswa. Beasiswa. Walaupun tapi ada ujiannya lah ya. Ya, Mungkin ya, yang- kita kena lulus ujian. mungkin yang Kalau lebih bodoh ya pinter tidak. bodoh kayak Kembali lagi ke bodoh, kalau yang bodoh ya tidak. Kalau yang macam yang nggak lulus dapat beasiswanya boleh juga, cuman bayar sendiri. Nah, Kuliahnya utang lah, di- utang. dibayar. Diutangi. Ya dihutangi. Tapi Dihutangi. nggak dibilang dihutangin sih. Dibayar per semester atau per bulan dibayar sendiri. Oke, oke. Ya, ini udah Ternyata- perbatasan nanti. Oke. Ini kita lewat bandar sekejap. Oke guys, kita masuk Temburung ya. Ya. Setelah jambatan guys, kita sembang-sembang dengan Abang Anis yang memang real orang Brunei guys, yang merasakan nikmatnya menjadi rakyat Brunei Ya. gitu guys ya. Dan untuk minyak yang paling murah ya Bang ya. Ya. Benar. Oke, fakta menarik tentang Brunei, harga air botol Mineral. besar, air mineral itu lebih mahal daripada harga isi minyak di Brunei. itu guys, itu perlu kita catat itu lebih murah guys. Jadi Ya. lu lebih baik minum minyak aja, jangan minum air. Kembali lagi ke Kalau di Brunei itu minyaknya per liter cuman sekitar 50 sen Brunei. 50 sen. 50 sen Itu Brunei. kalau Indonesia Indonesia itu sekitar berapa ya? 5.000 rupiah. 5.000 rupiah. Jadi murah banget. Ya. Dan itu minyaknya kualitasnya 9 berapa? 97. 97 guys. 97. Nah, Ya. itu kalau di Indonesia pertalit itu 92 guys. Itu Ya. pun harganya 10.000 coy. 10.000. Tapi berarti kalau bagi dua ya, Iya betul. bagi dua harga. enggak, kenapa kok airnya lebih mahal gitu? Bukan sebenarnya itu apa harga air memang sudah standar. Enggak lah, Cuma minyaknya memang Enggak, yang maksudnya rendah. kalau $1 itu udah 10.000. Kalau Indonesia kan Aqua 6.000 aja, 5.000. Gua di kampung gua 10.000. Oh, berarti jauh dari bandar guys. Ya, jadi agak mahal ya. Hmm. Maklum, sebab Indonesia ini luas. Jadi Ya, kalau semakin ke pelosok dia harga tetap akan jadi mahal. Ini minyak dia nggak tahu tempat dia berapa. 12. 12 kan? 12.000. 14. Oh, 14. per liter itu 14.000. Ya, karena memangnya kembali lagi karena pedalaman kampung. Ya. Ya, jadi kereta di sana itu ya jangan ditanya. Hmm. Takut mereka naik kereta sebab bukan keretanya yang menakutkan, minyaknya gitu. Jadi itu udah salah satu keistimewaan warga Brunei guys. Ya. Minyaknya memang murah dan memang subsidinya memang benar-benar Ya. besar lah ya. Ya. Pernah ada berapa satu bulan? Subsidinya sebetulnya harga minyak di Brunei itu sekitar 80 sen Brunei. Cuman untuk warga di sini sudah disubsidi, jadi sekarang harganya itu sekitar 50 sen. Tapi aslinya sebenarnya minyak Brunei itu harga aslinya sekitar 80 sen setiap liter. Ya. Menariknya itu guys. Hmm. Dan ini bang, kalau aku tengok kan di setiap perjalanan ini rumah bagus, Ya, ya. kereta banyak, Ya. dan itu apakah gaji di Brunei ini mahal? Gaji itu tergantung juga ya kepada pekerjaannya. Cuman standar Minimum lah, gaji minimum. minim tuh mungkin sekitar 500 Brunei dolar ke atas begitu. Itu Minimnya sekitar begitu. Untuk warga Brunei sendiri. Ya. Untuk warga asing pasti beda lah ya. warga asing pasti beda. Oke, untuk warga Brunei Untuk minimum minimnya mungkin sekitar 500 dolar lah. berapa ya? 500 itu kalau rupiah mungkin udah 5 juta. 5 juta. Kalau nggak salah sekitar 5 juta. UMR Kalau UMR di Jakarta masih 4 lebih. Oh. 4 lebih kan? Ya, masih 3 4. lebih lah. Hah? 3 lebih. Entah mungkin sama bonus kali. kalau misal polis tentera di sini tuh gaji minimnya sekitar 800. Jadi Lebih mahal, Bang. 8 juta begitu. Oh, Itu mahal. udah yang paling minim tuh. Berarti malah lebih Gajinya mahal, kan, ya? minim. Di sini tentera tuh disalut banget di Brunei. Oh, berarti ya. Sangat dihargai. Sangat ya. dihargai. dihargai, maksudnya untuk gajinya pun dihargai. ya? Gajinya itu sudah gaji minim. Jadi kalau udah naik pangkat-pangkat, jadi gajinya makin gede. Iyalah, Gede, betul. gajinya makin gede.
makin besar juga Ya. guys. Dan untuk warga Brunei sendiri bang itu terdiri Melayu berapa persen, terus adakah India, adakah Cina? Nah, Oke, kalau enggak salah saya dari statistiknya, statistika. Melayu Brunei itu sekitar 80% di sini. Oh, masih mendukung. Lebih Memang banyak. memang sekitar 80-90% tuh Melayu Brunei-nya mendominasi. Terus ada warga-warga lain lah seperti India, seperti Cina, seperti Indonesia, Sepertinya. Filipina, pendatang-pendatang yang bekerja di sini. Bangladesh, ya benar. Terus ada juga yang udah bekerja di sini terus Menetap. sekarang menetap di sini. Ya, memilih untuk menetap di Brunei. Iya, pasti itu kenyamanan. Iya, guys. kenyamanan. Tapi salut sih masih 85% itu Melayu. yang Melayu. Ya buktinya kita bisa tengok kan di setiap Ya. jalan Jawi, nama aksara Jawi itu di setiap toko-toko itu memang digunakan guys. Itu aku salut itu guys. Nah, yang pertanyaan ini selanjutnya itu dari segi bangunan. Nah, Oke. Bangunan itu apa? Jangan sampai orang Kenapa bilang nggak ada bangunan tinggi gitu? Oke, begini. Sebetulnya di sini juga bangunan kah bang? apa tuh? Bangunan kah? Jangan sampai di Indonesia kan biasa bangun tidur, bangun. Kalau di sini digelar bangunan. Bangunan juga. juga. Bangunan, Oh iya, bangunan. bangunannya di sini tuh Di kota-kota itu. jarang yang tinggi-tinggi. Iya, ya. Nggak ada Nah, bahkan. Ternyata ada Itu ada fakta sebenarnya menarik. fakta menariknya regulasinya di Brunei itu kalau ingin membuat bangunan itu tidak boleh lebih dari menara masjid. Tidak boleh lebih daripada menara tertinggi masjid di Brunei. Itu, guys. Jadi sangat dihargai Ya. Islam di Brunei ya. Sangat Iya, dijunjung tinggi lah. Lu stop dulu situ orang yang isi bensin. Oke guys, kita sampai di Shell. Nanti Oke, aku pause dulu masih guys. 7 apa lagi? Yang umum-umum lah, boleh bahaskan yang umum-umum. Oh, itu jual apa itu? Bahasa ya kita lah tanyakan Oke ke Pak, bahasa. di Lebih sini dominan gitu. di sini aku lihat kok pomnya cuma Shell aja Pak. Cuman itu aja, cuman itu aja yang digunakan. Memang nggak ada lain. Ya, nggak ada yang lain, cuma Shell aja digunakan. Shell, lebih Ya, ke Shell. Shell. Sebab aku lihat itu semuanya Shell. Sebab di Brunei itu penghasil minyak yang terbesar itu daripada Shell. Oh, Ya, berarti untuk penggunaan di sini dan pengeksportan di luar itu dari dari yang Shell. proses Shell lah. Ya? Yang proses itu semua dari Shell. Kenapa dia tidak buat sendiri ya Pak ya? Nggak pasti saya ya. Nah, itu harusnya kalau sendiri pasti lebih. Ini kan kerjasama dengan Shell berarti ya untuk minyak di Brunei ini. Oke guys, untuk perkampungan di sini tuh agak jarang ya, sebab memang kalau diikutkan penduduk di sini itu berapa ini Bang? Kalau di sini itu penduduknya mungkin sekitar 40.000 begitu. 40.000 warga tinggal di kawasan ini. 40.000. Jadi enggak seperti yang di kota Brunei itu udah lebih dari 200.000 kan penduduk. Sini enggak, mungkin lebih kurang daripada 40.000. Mungkin lebih kurang sebab banyak juga yang sudah migrasi ke sana kan. Untuk kesehatan macam mana Bang? Maksud kesehatan? Adakah kita masuk untuk bersalin semua itu adakah gratis ataupun membayar? Oke. Misalnya kalau untuk warga Brunei itu kita cuman bayar $1 per contoh misalnya hari ini saya demam jadi saya jumpa dokter itu bayarnya $1. Pokoknya per masuk lah ya. Bermasuk $1. Masuk hospital Itu udah masuk dengan obat-obatan itu udah Iya, itu semua. udah $1. Berarti macam Malaysia juga guys. Tapi yang susahnya buat warga asing. Kalau Mahal. warga asing tuh diibaratkan seperti pergi ke hospital private. Walaupun hospital kerajaan. Walaupun hospital kerajaan Tetap. untuk warga asing perlu dibayar. Tapi enggak semahal swasta, cuman harganya lebih mahal daripada harga warga tetap lah. Iyalah, warga tetap kan cuma $1 aja. Jadi tetap bayar lah ya. Iya, Berarti tetap bayar untuk $1 tadi guys. Jadi bukan gratis semuanya, Iya. tetap bayar. Ya, tetap bayar. Nah, Dan apa? sekarang masalah barang yang ada di Masalah sini. barang, iya benar. Oke. Tanya. Barang-barang di sini kan kita sudah menempuh itu. Menempuh. Ini menempuh itu makanan. Iya. Sudah kita makan makanan di sini dan harganya seperti apa. Ya. Dan juga penginapan gitu ya. Ya, kalau penginapan memang mahal. Jangan sampai ada yang datang bawa
uang 100.000 kan. Kayak kita. Kita nggak tahu. Kalau di Malaysia mungkin masih bisa dapat. Bisa dapat. Kayak hotel di 2 sini. malam boleh lah. 2, 3. Ya. Boleh Ya, 3 ya. itu. Di sini. 1 guys. Ya. Nah, di sini 1 aja. Nah, itu harus di apa namanya? harus dijelaskan, Bang. Ya. Iya. Ya, jadi kalau di Brunei itu untuk warga-warga yang mau pergi ke Brunei kan Spend duit. perbelanjaan per harinya itu contoh kalau untuk makanan disediakan sehari $20, disediakan itu insyaallah boleh cukup lah makan 20 sehari itu $20 3 sekitar kali lah. sarapan tengah hari makan malam boleh dapat $20. Itu pun cuman makan minim-minim sebab di sini tuh kalau bahasa Inggrisnya tuh dibilang standard of living. Jadi standar kehidupan di Brunei itu memang agak mahal, agak tinggi. Ya. Misalnya macam kalau hotel-hotel kan, hotel-hotel di Brunei itu seperti yang abang-abang ini duduk semalam itu antara paling murah itu udah $40 Brunei. Jadi kalau di udah Indonesia, sekitar 40 Indonesia 400.000. per hari. Itu udah yang paling antara paling murah di Brunei. Ya. Itu pun kira macam cabin ya. Ya, cabin. seperti cabin. Tapi oke lah, sebab bagus juga, nyaman, enak. Dia kalau di Indonesia kayaknya dikategorikan wisma dia. Tapi Dia bukan dibilang hotel ini karena hotel kan Ya, hotel contoh itu ada hotel. ininya, Ya. itunya. Kalau nuansa hotel sih mungkin udah lebih dari $100 per hari ya. Kalau yang yang kayak hotel depan tadi, depan Bayangkan kita kalau hotel depan tadi tuh yang Center Point Hotel tuh itu hotel 1.000 3 bintang. Itu 100 ke atas lah. Harga dia $100 ke atas. 1 juta. Sebab Brunei pun ada satu hotel 5 bintang. Hotel 5 bintang itu per hari bisa 300-400 lah per hari. Itu, 300-400. Jadi sultan-sultan yang dari luar negara mau libur-liburnya biasanya tinggal di situ. Di Empire. Nama tempatnya Empire. Jadi yang Mampu, guys. kecil-kecil kayak kita ini pikir-pikir dulu. Dan satu lagi guys, kita kan backpacker. Ya, Kita itu mau bahasanya menginap backpacker. di masjid-masjid itu nggak bisa guys. Ya, di sini Beda di sini sama nggak bisa, ya. di Indonesia gitu Ya. kan. Di Indonesia kan di masjid-masjid, di pom Ya. bensin ya kayak gitu kan. Tapi di sini nggak bisa. Nggak guys. bisa. Tapi saran saya buat mana-mana warga luar negara, bertemanlah dengan warga Brunei. Itulah. Jadi bisa menetap di rumah Iya, teman-teman kan. bener. Kayak tadi malam kita disuruh Abang Anis di rumah Abang Anis, tapi Ya. ya itu. Ya itu apa? Ini. ada kesulitan. Ada kesulitan. Kesulitan ngoroknya itu Ya. guys, nggak boleh Ya, ditahan. ini udah kita di Pekan Temburong. Bangar. Pekan Bangar. Ini kita lewat aja, lepas itu kita Temburong. ya Temburong. Boleh foto-foto apa di sini. Oke guys, kita sudah memasuki Temburong dan ini satu lagi guys, Bang, aku nampak ini bangunan di sini tuh kok nggak ada cat warna-warni gitu. Ya, Oh, lebih kebanyakannya putih. Dominan putih. Ya. Itu kenapa Bang? Kalau fahaman saya sebenarnya nggak ada makna yang tertentu untuk menandakan. Apakah ada warna. undang-undangnya? Enggak juga. Enggak. Tapi dari fahaman saya mungkin melambangkan kemurnian, kesucian Kemudian warga Brunei kan. Ya, mungkin pemaknaannya dari situlah. Sebab di sini nih krem putih kayak gitu. Ya. Oh, ini bagus. Warnanya lebih ke warna kalem. kalem. Ya. Betul. Untung aja guys, Abang Anis ini dia tuh paham bahasa Indonesia. Serius. Ya. Aku pun nggak ngerti kenapa dia paham bahasa Indonesia. Bahkan kita aja dia yang bahasa Indonesia ya. Aduh, itu adalah salah satu, nggak tahu, dia mungkin follow Andy sudah lama jadi dia Ya. tahu guys ya. Dan ini kita udah sampai di Bandar Ini Temburong. Pekan Bangar. Pekan Bangar namanya Ya, guys ya. Pekan Bangar. Ya itu tadi Apa guys. istimewa dari sini? Ini aja kira kalau bagi warga Brunei kita jarang pergi ke tempat seperti ini kan. Jadi kalau mau libur-libur hari Oh ya, untuk Sabtu liburan. Ahad untuk hari-hari Oh, ini kita juga tenang-tenang kayak diri ini kita pergi bandar, kemari. ya. Biasanya pun kita sini kalau di sini begini kan foto-foto. Bener. Kebanyakan warga Brunei itu biasanya photoshoot, foto-foto. Fotografer. Ah. Wah, ini bangunan ini cantik kan? Ya, tapi belum di Jadi habisin. sepenuhnya. Jadi sepenuhnya. Kompleks utama. Ya, harap belum ini udah jadi nanti bisa jadi apa namanya seperti macam hostel lah. Oh. Tempat
tinggal warga-warga seperti backpackers. Nah itu setuju aku. Sebab kalau ikutkan guys, kalau kalian backpackers, kalau masuk sini agak mahal, Agak untuk sulit, kehidupan, mahal. gitu. Iya. Agak mahal. Jadi kalian harus spend time uang Ya. jika pergi ke Brunei. Jika ada teman malah lebih bagus, kayak kita ini bagus guys. Dan satu lagi, Grab mahal. Bener ya bang? Bener, Abang bener. jelaskan bang. Oke, kalau di Brunei itu dia nggak dipanggil Grab, dia dipanggil DART. DART. Itu aplikasi jet lah. Aplikasinya dipanggil DART. Dan itu harganya kalau untuk di sini oleh kerana warga Brunei udah terbiasa kan bawa kereta sendiri. Jadi lebih mahal sih jika naik DART Sebab berbanding. mungkin itu customer nggak begitu banyak, Ah, jadi tarif ya, dia jadi- agak mahal. Yes. Kayak taksi aja juga mahal ya, Ya, bang. taksi aja juga mahal. Dan ada pengangkutan awam, tapi itu nggak seramai di bandar lain. Pengangkutan awam mungkin Pengangkutan awam itu jarang, seperti satu bus jam. dan sebagainya. Tapi yang menggunakan itu ya bukan Orang kebanyakannya asing. bukan warga negara Tempatan. Brunei. Ya, sebab warga Brunei itu udah terbiasa dengan kendaraan sendiri. Udah ada kereta, udah ada Benar, basikal, udah ada motor sendiri. Jadi kita nggak perlu menggunakan itu kan. Oke, betul awam setuju. punya. Sebab itu kalau kita lihat di bus-bus awam di Brunei ini orang Indonesia, orang Bangla dan orang luar, orang asing yang datang ke Brunei bekerja itu yang menaiki transportasi awam. Gitu guys ya. Jadi apa lagi? Saya ini sih nggak bisa bercakap lebih. Di sini nuansa Islamianya itu Kental. gua kayak apa ya? Ya di Tercengang-cengang dunia gitu lain ya. gitu. Apakah ini separuh dari Arab itu atau gimana gitu? Bangunannya pun desainnya kayak gitu. Lori aja ajawi deh. Lori, ya, lori. Kalau ini pun kan jalan-jalan rayanya tuh atasnya Jawi, jalan bener. Batang Duri, Nah, terus itu saya suka itu bang. nama rumahnya. So apa lagi bang untuk pesanan bagi orang-orang yang nak travel ke Brunei atau macam mana? Satu pesanan saya kalau mau Brunei itu bukan tempat yang seperti shopping. Keramaian. Untuk keramaian tuh Hiburan untuk Ya, hiburan-hiburan. untuk hiburan Ya, juga ya, enggak. jangan. Sebab untuk makluman semua warga-warga luar Brunei itu enggak ada jual alkohol, enggak ada Ya, jual rokok. Pusat hiburan seperti karaoke enggak ada. Cuma sini cuma ada wayang. Jadi Wayang pun Brunei itu lebih ke tempat untuk menenangkan diri, Ya. untuk itu untuk libur, healing, self healing. Jangan berharap. Ya. Untuk melupakan utang sejenak. Ya, pas banget ya. Ya, pas banget sini. Enak banget. Apalagi kalau berteman dengan warga kan, jadi bisa Iya, dibawa, kayak bisa gini. dibawa kemana-mana. Seronok guys. Ya. Kita gratis guys. Hmm, Sebab itu tadi, sebab transportasi di Brunei mahal. ya. Benar. Walaupun minyak murah, sebab mungkin yang menggunakan taksi itu kan Kurang. Jadi tarifnya agak naik. ya, gitu. betul. Kok bisa begitu ya? Justru biasanya kalau kurang peminat harusnya dimurahkan gitu kan. Ya, Kenapa karena harus memang dikasih orang tempatan nggak menggunakan. Ya, sebab orang tempatan nggak menggunakan. Gitu. Atau ada jam-jam tertentu kah biasa mereka atau kepepet betul-betul tidak ada ini jalan lain barulah Kadang-kadang digunakan. itu juga, Iya. Ya. Saya pikir itu kayaknya ini aplikasi salah masuk kayaknya. Karena di sini ya padat juga. Yang biasanya kita lihat di Malaysia itu 5 mobil, 3. Ini ada yang 10. Ya kayak showroom guys. Ada yang 10 ini kayak Akika gitu. Rumah itu kayak showroom. Kita lewat semalam tadi, Iya. semalam itu, wih ini 10 Aku di udah lah. pengen buat vlog di situ bang, tapi udah nggak ada. Ada 10 loh. Saya pikir ada yang hajatan gitu. Sebab itu tadi rumah orang Brunei tanahnya itu luas. Jadi halamannya kebanyakan luas ya bang ya. Dan itu mobil satu orang di rumah satu mobil kan. Sebab itu jadi Hampir sama dengan Malaysia, tapi mungkin di sini lebih padat ya. Lebih padat kendaraan ininya lah. Maksudnya Iya. yang parkir di rumah gitu. dan itu bedanya lagi itu kan tanahnya itu luas kan. Beda kalau di Malaysia rumah bersama tanahnya itu luas. Kalau di Brunei ini aku lihat itu beda. Berbalik kepada yang tadi kan, warganya
cuman 400.000, jadi Bener. Tanahnya pembagian luas. itu Kembali lagi karena bagian itu agak Harganya, luas. agak luas karena Jadi ingin saya tekankan, Brunei itu nggak kaya. Ini guys, Ya, pesannya. kita itu nggak kaya, cuma beruntung lah. Beruntung. Warganya nggak ramai, jadi pembagiannya itu lebih adil untuk semua lah, lebih mudah untuk semua dan lebih banyak untuk semua. Dan satu lagi bang, untuk kenyamanan dia macam mana? Kenyamanan dari segi Maksudnya keselamatan, Alhamdulillah setakat ni Brunei itu salah satu negara yang aman. paling aman di dunia. Ya. Mantap. Kalau nak mau tanya tentang kes kriminal dan kejahatan itu pasti berlaku di mana-mana. Ya, Di mana-mana di dunia pasti berlaku. di Cuman sini minim ya. cuman di sini sangat minim lah, Ya. sangat minim. Betul. Mungkin buka sosial media hari ini, kayaknya hari ini nggak ada begitu. Hmm. Nah, kalau Indonesia hari ini 2, Ya. Iya. 4. Beda. Kalau Brunei itu mungkin 1 bulan 1, begitulah. Ya. 1 bulan minim. 1. Dan untuk masyarakatnya sendiri itu memang taat patuh kepada kepemimpinan raja Ya, sultan. betul. Nah, betul. benar. Itu benar ya, Kita Bang? coba sehabis daya kita lah sebagai warga untuk sebab Patuh lah. raja kita tu kan raja yang satu, dia baik hati, dia adil. Jadi cara kita untuk membalas budi Harus taat. kita taat lah. Ya. Begitu. Itu juga ini ya, raja kayak semalam kita nak berfoto di situ dibagi aja. Nggak ada apa ya, kayak nggak ada hal yang Disulit-sulitkan, disembunyikan ya. atau Iya, dipersulit. tadi Ya. kok nggak lalu lagi ya? Tadi. Suka. Terus setiap Ahad Bang, Ya. dengan raja itu Okey, Jalan-jalan. Okey. Setiap Ahad enggak selalu juga setiap Ahad. Ya. Cuman kadang-kadang pada hari Ahad itu kalau ada acara di Bandar Seri Begawan itu, kadang-kadang kerabat diraja itu akan ke sana. Akan contoh beriadah, berbasikal, ataupun ada larian ataupun ada walkathon tu jalan-jalan kan. Terus berziarah dengan warga-warga negara Brunei lah. Jadi orang awam tu bisa ketemu begitu aja dengan raja-rajanya. Jadi kalian kalau yang ingin ke Brunei itu datangnya nanti hari Ahad terus ke bandar. Kalau enggak waktu hari jadi sultan. Ya, kalau waktu hari Sultan pun Hari juga bisa. raya. Hari raya, betul. Itu harusnya kita Hari set. kebangsaan Brunei, ya. Kemarin itu Februari baru aja. Jadi harus ada time-timenya guys agar kita bisa bertemu dengan sultannya langsung. Ya, ya. Siapa tahu kita dapat hadiah Ferrari. dia aja. Yang penting salaman dengan dia tuh syukur banget. Iya, kita ya. bisa berfoto aja itu udah syukur banget guys. Sultan terkaya di Asia. Ya. Bisa salaman gitu. Aduh, semoga aja itu rezeki bisa pindah gitu. Jadi raja di kampung. Sebab udah salaman. ambil berkatnya Ambil Sultan. berkatnya. Biar jadi raja di kampung aja lah. Sultan di kampung kan. Oke guys, ada apa-apa lagi bang? Nah disampaikan. Dari saya udah. Udah. Berarti udah semua ya. Nanti kalau ini Tapi sebelum ditutup, mungkin saya yang patut tanya kepada Iya, abang-abang. oke, boleh. Perasaannya di Brunei gimana? Wah ini KKN gimana En? ya sebagai umat muslim ya, apalagi Melihat kemegahan. lu menyambung-nyambung aja. Oh iya, iya, Melihat, kamu sendiri. apalagi suasana bulan suci Ramadan. Saya baru merasakan benar menjalankan ibadah puasa itu ya seperti ini bang. Nuansanya itu kayak apa ya, Islamiah banget. Itu yang satu yang saya notice. Apalagi di sini banyak masjid dan kita kemana-mana saat malam itu bunyi tadarusan, seperti itu orang ngaji. Itu ya hampir sama di tahun-tahun di mana saya di kampung masih masih menjalankan apa namanya kayak jadi remaja masjid. Iya. Pokoknya itulah nuansa Islaminya itu yang menurut saya sangat salut sih. Sangat salut. Nah sekarang lu Rey. Nah, Bang Rey. Oke, kalau saya sendiri gimana guys? Pertama masuk itu udaranya udah beda guys. Sebab memang di sini kendaraan tidak banyak, jadi mungkin polusi itu ya berkurang gitu. Jadi udaranya lebih fresh dan sebab
hampir 50% itu hutan ya bang ya. Jadi itu lebih fresh lah guys, lebih fresh, dan untuk ketenangan serius tenang banget. Apalagi kalau kita punya rumah di sini dan kita duduk itu rasa tenang banget guys. Untuk kebisingan kota itu nggak ada. Kemarin ada sih motor besar yang lalu. Tapi itu agak berisik ya, tapi itu nggak banyak gitu loh. Dan kereta juga pukul 10 itu udah sepi kotanya, jadi orang-orang udah pada pulang di rumah guys. Dan menariknya lagi di sini tuh masjidnya banyak. Jadi kita di bandar itu kita selalu mendengar suara azan ataupun suara orang tadarus. Itu jadi adem gitu guys ya, jadi adem. Dan ya itu adalah pengalaman yang unik. Dan untuk memang kalau mencari ketenangan ya udah datang ke Brunei. Contohnya tadi kita masuk masjid itu tenang banget. Kamu sayang banget ya mas. Hawanya juga itu. Hawanya dingin dan semua masjid ada AC-nya. Enak gua tadi di luar kemasukan setan. Ngomong sama setan saya tadi. Jadi itu guys, untuk mencari ketenangan ke sini. Jadi untuk kalian untuk mencari hiburan jangan ke sini deh. Bukan tempatnya untuk kita. Ya, kalau untuk ketenangan batin, ketenangan batin untuk kalian, ketenangannya untuk apa namanya? Hawa semuanya. Sini loh. Tenang. Sebab kalian akan menemukan masjid-masjid yang memang luar biasa, megah. Betul. Itu di Brunei. Sebab memang megah banget. Sebab sultan semuanya guys yang membuat, dan banyak sekali masjid itu terbaik masjid di Brunei. Salah satu ikonik di Brunei yaitu kalian pengen tahu masjid seperti apa, pengen menikmati suasana Islami gitu ya, itu di Brunei. Sebab papan-papan tanda semua itu menggunakan Jawi semua guys. Dan tidak lupa juga aku terima kasih kepada Bang Hanis, sama-sama, sebab menjadi tour guide kita dari dia jemput kita di Miri guys. Bayangkan. Jadi apapun terima kasih. Nanti kalau ke Semarang kontak aja Bang. Mana tahu abang nak beli barang ke nggak tahu lah abang tertarik dengan Sulawesi Selatan atau gimana. Kalau Sulawesi itu agak jauh. Maksudnya kalau abang nak cari barang kan di tempat saya boleh. Nanti kontak aja. Insyaallah. Oke guys. Jangan lupa guys, ini Bang Hanis jualan baju, jubah. Link ada di Instagramnya, ada di link di deskripsi guys ya. Jadi klik aja untuk warga Brunei yang pengen membeli jubah, boleh DM di Instagram guys. Oke ya, mungkin sekian dulu. Apa-apa Bang Hanis? Nggak ada. Oke dah. Dadah. Oke guys, mungkin sekian dulu. Jadi jumpa di video vlog selanjutnya guys. Terima kasih ya Bang Hanis, dan terima kasih warga Brunei. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.